Selamat sore. Barangkali beberapa dari, atau cukup banyak dari Anda sudah sering melihat saya berkeliaran di sini dan belum begitu tahu siapa saya. Tapi Pak Steven itu pernah memuji bersama dengan saya mahasiswa di sini. 2 atau 3 orang yang duduk di sini pernah saya uji karena mereka teman sekelas saya, hanya dia mahasiswa, saya gurunya. Itu beberapa dari yang duduk di sini. Untuk kepentingan beberapa orang, barangkali boleh saya ceritakan karena mungkin belum begitu saja jelas bagi semua. Saya biasa disebut Romo Marti. Rumah saya tidak jauh dari Carlos, dengan alasan sederhana karena setiap bulan saya harus ke Carlos untuk check up karena usia saya sudah mendekati abu yang akan kita pakai sebagai upacara nanti. Kan dalam upacara nanti kata-kata yang dipakai adalah ingatlah kamu manusia, kamu dari abu dan akan kembali ke abu. Nah, saya memang dari abu, kita semua dari abu, tapi saya kira yang agak dekat dengan abu yang terakhir lebih saya daripada Anda sekalian. Karena saya Romo berarti Katolik, tapi saya kira saya sudah kenal dengan gereja dan iman yang diikuti oleh teman-teman reformasi jauh lebih lama dari kebanyakan dari Anda yang duduk di sini. Karena saya sudah menjadi mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi di Jogja Duta Wacana pada tahun 71. Sudah lahir? Sesudah itu saya ikut membantu di sekolah sini resminya sampai sekarang, kecuali kalau nanti Pak Yoas memecat saya. Saya senang bahwa saya boleh merayakan ibadat abu bersama. Kenapa? Dengan Rabu Abu, kita mulai secara resmi persiapan pesta Paskah. Saya senang kita boleh merayakan pesta Paskah nanti dan kita siapkan bersama-sama. Pada waktu saya diundang oleh Pendeta Diana untuk masuk ke gerejanya di Cipinang Elok, yang jalannya elek sekali. Saya senang boleh ikut bersama-sama, walaupun jauh sebelumnya saya sudah hadir di gerejanya Bu Esther. Pada waktu Bu Esther mungkin juga belum sempat mengenali saya. Karena Paskah kita pada akhirnya akan kita rayakan sekitar 40 hari yang akan datang. Lalu untuk apa kita bersama-sama melakukan yang sekarang kita lakukan? Saya berharap kita tidak melakukan seperti yang ada dalam film yang sekarang sedang diputar di 21. Di 21 sekarang sedang ada film, saya anjurkan untuk ditonton. 3 Days to Kill. Judul Inggris ini mempunyai arti bahwa nanti sesudah 3 hari
tokoh utamanya harus membunuh seseorang. Di faktanya nanti tidak akan membunuh. Tapi 3 days to kill juga bisa berarti menghabiskan waktu 3 hari. Dengan berbagai macam cara, dan cara yang dipilih oleh Kevin Costner, itu pemainnya, adalah berdamai dengan istrinya, berdamai dengan anaknya, dan akhirnya keluarga yang hampir pecah itu bersatu. Dan dia tidak jadi pembunuh. Maka, saudari-saudara sekalian, we have 40 days to kill. Hari ke-40 nanti, Yesus yang akan di-kill, dibunuh untuk kita. Tapi juga bisa kita beri arti yang jauh lebih baik. Bagaimana 40 days to kill? Bagaimana to kill 40 days? Bagaimana selama 40 hari kita akan memakai waktu secara baik? Sebagaimana si Kevin Costner menggunakan 3 hari mati-matian untuk berbaik kembali dengan anaknya dan istrinya, dan akhirnya berhasil. Bagaimana kita 40 hari mau kita manfaatkan untuk kemudian pada hari yang ke-40 nanti kita merayakan Paskah. Paskah, pesta yang menurut Paulus dan menurut kita adalah pesta terbesar dalam orang yang beriman Kristiani. Saya kira kita tadi sudah mulai dengan sesuatu yang bagus, yaitu mengawali refleksi kita bersama dengan meminta Tuhan, kita nyanyikan, jangan melupakan kita. Dan kita tadi juga bernyanyi, jangan kita melupakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang menciptakan kita, kebaikan Tuhan yang bahkan pada waktu kita berdosa langsung mengatakan anaknya akan membenahi semuanya. Rabu Abu, persis Rabu yang menyebabkan kita ingat akan hal itu. Karena itu sudah dikatakan pada waktu penciptaan. Ketika melalui Abu, Allah meniupkan roh kehidupan, dan jadilah kita semua. Celakanya, dan itu kecelakaan yang menguntungkan, kita berdosa. Kenapa kecelakaan menguntungkan? Karena dari penciptaan jelas Allah mencintai kita, dan kita menolak Tuhan. Itu kesalahan yang payah. Tapi persis kesalahan itu nanti akan kita ingat waktu Paskah, menguntungkan bahwa lalu terbukti Allah memang mencintai kita walaupun kita tidak pantas dicintai, karena kita menolak. Maka itu kesalahan yang menguntungkan dalam arti menyebabkan kita harus yakin Allah memang mencintai kita kendati berbagai macam dosa yang kita lakukan. Lalu saya teringat kepada salah satu pokok gagasan, keyakinan, pokok iman dari masa reformasi yang sangat penting dan bagi kita semua orang Kristiani betul-betul berharga, yaitu kita diselamatkan hanya karena Allah Maha Rai.
Kerahiman Allah itu saja yang menyebabkan bahwa kita selamat. Itu sudah seawal sebetulnya kita terima. Karena walaupun kita berdosa, toh Allah berjanji akan membersihkan kita, membenahi kita. Bukan karena kita oke, bukan karena kita beres, bukan karena kita baik, tapi karena Dia Maha Rahim. Maklum, di sekitar kita banyak sekali orang, dan barangkali tanpa kita sadari kita ikut dalam cara berbicara yang pada hemat kita, sekurang-kurangnya hemat saya, sangat tidak Kristiani. Siapa di antara kita yang kalau disuruh oleh RT atau RW memberi sambutan atau doa pada waktu ada seseorang meninggal, tidak mengucapkan kalimat yang akan saya ucapkan? Kebanyakan orang akan mengatakan, semoga Allah menerima dia sesuai dengan amal ibadahnya. Anda sering mengatakan itu? Mengucapkan itu juga? Semoga Allah menerima dia sesuai dengan amal ibadahnya. Bagi saya, seberapa pun kita mempunyai amal ibadah, nggak akan cukup seperjutanya untuk menyelamatkan kita. Umat Kristiani, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, yakin bahwa kerahiman Allah luar biasa, mengatasi segala kebaikan kita. Apakah dengan demikian kita tidak perlu berbuat baik? Perlu. Tapi kalau dipikir sepenuh-penuhnya, kerahiman Allah itulah yang sekarang ini pada hari Rabu Abu hendaknya tersimpan di dasar keyakinan dan kesadaran kita. Karena kalau tidak, lalu yang dikatakan dalam Korintus dalam bacaan tadi, yang dikatakan dalam Matius dalam bacaan tadi, akan kena pada kita, yaitu kita berbuat baik supaya dapat dipuji, supaya dapat diberi rahmat, dan seterusnya. Itulah perdagangan antara orang dengan Allah dan dengan sesama. Kita berbuat baik supaya Allah menyelamatkan kita. Padahal pertama, tanpa kita berbuat baik pun Allah akan menyelamatkan kita. Dan seberapapun kita berbuat baik, tak mungkin cukup untuk menyelamatkan kita. Maka kalau kita mendoakan seseorang yang meninggal, semoga Allah menerima sesuai dengan amal baiknya, orang itu tidak akan selamat. Karena seberapalah kebaikan yang kita buat. Dan kalau nanti Anda menjadi abu, lalu ada orang yang mendoakan begitu, Anda tidak akan selamat. Karena seberapalah kebaikan yang sudah kita lakukan. Namun, ada 3 hal yang disebut dalam bacaan Matius tadi, yang memang biasanya kita lakukan pada masa Prapaskah. 3 hal itu dianggap sebagai sesuatu yang dalam kebudayaan kita pun baik. Yaitu 1, sedekah, kolekte. Dalam semua pertemuan kita selalu ada kolekte. Sedekah itu maha penting. Yang kedua, puasa. Dan biasanya pada masa Prapaskah kita berharap kita dapat berpuasa yang sebaik-baiknya. Untunglah
dalam gereja Katolik ada aturan puasa hanya untuk yang usianya belum 60. Jadi saya bebas dari kewajiban puasa. Kalian yang belum 60, nah itu harus puasa baik-baik. Dan yang ketiga, berdoa. Ini 3 hal yang sangat penting juga dilakukan dalam masa Prapaskah. Hati-hati saja, asal nanti pada hari Paskah Anda jangan datang ke malaikat Tuhan karena Anda sudah diperabukan dan lalu bilang, aku sudah puasa sekian lama, aku sudah memberi sedekah sekian banyak, dan aku sudah berdoa 40 hari lamanya. Mana tempatku di surga? Seberapa banyak pun kita sedekah, seberapa banyak pun kita puasa, atau seberapa sedikit pun kita makan karena puasa, dan seberapa banyak pun, dan seberapa keras pun, dan seberapa indah pun kita bernyanyi, berdoa, yang menyelamatkan adalah kerahiman Tuhan. Nah, kalau begitu, untuk apa kita menjalankan Prapaskah? Kalau tahu Tuhan sudah begitu jelas akan menyelamatkan kita, apa sebabnya kita masih melakukan ini dan itu? Itu pun masih diberi pelajaran oleh Tuhan, jangan melakukannya di depan umum. Kalau bersedekah, tangan kiri jangan mengatakan jangan melakukan apa yang diketahui oleh tangan kanan. Andai kata Yesus zaman sekarang, saya kira Yesus masuk KPK. Karena kalau kita memberikan sesuatu mesti bisa dipertanggungjawabkan. Begitu kata KPK, sekurang-kurangnya sesuai dengan undang-undang yang masih berlaku sekarang. Tapi apa sebetulnya yang ingin dikatakan oleh Matius? Yang ingin dikatakan adalah, kalau kita melakukan sesuatu, entah itu sedekah, entah itu puasa, entah itu berdoa, lakukanlah itu karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi segala-galanya kepada kita. Kalau kita berpantang A, berpantang B, puasa A, puasa B, hendaknya itu karena semuanya itu toh dari Tuhan. Jadi kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau kita berdoa ini dan berdoa itu, hendaknya bagi kita sadar sekali, itu tidak demi kemuliaan Tuhan, tapi itu karena Tuhan sudah mulia, dan karena itu saya wajib berdoa, bukan supaya kemuliaannya lebih tinggi lagi. Para saudari dan saudara sekalian, kalau kita melakukan 3 hal itu pada waktu Prapaskah, marilah kita melakukannya dengan hati yang tulus. Apa itu hati yang tulus? Kita melakukannya karena Tuhan pantas mendapat itu semua dari kita, bukan karena supaya kita mendapat sesuatu. Tuhan pantas mendapat itu semua, dan secara jujur kita melakukan, maka gak penting apakah orang lain ngerti apa tidak. Tidak penting apakah itu dimuat dalam iklan apa tidak. Sedekah bagi kita bukan yang sering digambarkan dalam yang oleh perusahaan-perusahaan disebut social responsibility. Itu dimuat di koran, diberitahukan bahwa ini perusahaan ini dan itu menyumbang ini dan itu segitu banyak untuk mereka yang miskin. Kita tidak. Sekali lagi, bukan karena kita dengan demikian lebih bagus, bukan. Tapi karena kita melakukan itu sebab
Tuhan memang pantas mendapat itu. Maka dari itu, dalam Matius disebutkan, janganlah kita menjadi hipokrit. Sayang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi munafik. Hipokrit lebih bagus. Walaupun bunyinya mungkin kata asing, tapi munafik juga bahasa Arab, asing juga. Saya memilih hipokrit. Kenapa? Karena hipokrit dalam bahasa Yunani klasik artinya acting. Nah, kita tahu kalau orang berakting sebetulnya dia tidak begitu, tetapi berakting seakan-akan begitu. Ada seseorang yang semester 2, semester 3 acting sebagai ketua STT. Acting. Dia bukan ketua STT, tapi acting seakan-akan karena mau mengejek ketua STT. Misal, itu dapat terjadi. Hal sama juga bisa terjadi, bahwa dosen-dosen tampil di suatu acara berakting seakan-akan mereka mahasiswa. Entah dari sudut menyontek, entah dari sudut apapun juga. Maaf, saya yakin sekarang mahasiswa sudah tidak menyontek lagi. Apa yang mau dikatakan di situ? Jangan hipokrit, itu yang dikatakan dalam kitab suci. Artinya jangan berakting. Berakting seakan-akan kita Kristen, padahal tidak Kristen. Berakting seakan-akan kita sedekah, padahal sebetulnya itu pencucian uang. Berakting seakan-akan kita berpuasa, padahal sebenarnya kita memang harus mengurangi bobot kita 12 kilo. Nggak usah menyentuh mereka yang agak kurus. Kita semua kadang-kadang harus diet, yaitu mengurangi makan. Itu tidak sama dengan puasa dalam arti prapaskah. Apa yang mau kita lakukan sebetulnya? Kita mau bersatu dengan semua orang yang miskin dan kekurangan. Kenapa? Karena menurut Matius 28 kan kita diutus untuk menjadi saksi Tuhan. Padahal Matius 25 mengatakan bahwa yang dicintai Tuhan adalah yang paling kecil. Maka berusahalah untuk mengecilkan badan. Karena itu yang dicintai oleh Tuhan. Mengecilkan dalam arti sosial, bukan mengecilkan dalam arti biologis dan fisik. Para saudari-saudara sekalian, kita menuju ke Paskah. Mau seperti Yesus yang wafat bagi kita menjadi abu. Maka nanti kita saling mengingatkan. Ingat manusia, kamu abu. Ingatlah, ini bukan bahwa kamu mau mati, tapi bahwa kamu seperti Yesus yang jadi abu. Dan karena itu mati untuk keselamatan sesama. Itu arti prapaskah dan abu. Bahwa kita menyiapkan diri menjadi seperti Yesus yang jadi abu, bersatu dengan kita. Filipi bab 2 ayat 6-11. Mengosongkan diri sekarang untuk hari ini, mengabukan diri agar supaya kita juga dapat seperasaan, sepikiran dan seabu dengan Yesus. Kalau demikian, lalu upacara abu punya makna sebagai persiapan
pada the 40th day untuk kita kill, bahkan dengan meng-kill Yesus, agar supaya dengan demikian dia taat kepada Bapa dan lalu dibangkitkan. Para saudari-saudara sekalian, saya akan menutup renungan kita dengan mengucapkan sekali lagi, saudara-saudara, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Yesus Kristus mau jadi debu seperti kita, bahkan sudah diperdebukan dengan kematian supaya bisa dibangkitkan. Maka engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu yang dalam kebangkitan Yesus dihidupkan kembali sampai ke hidup kekal. Amin.